Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau sudah ditokohkan, ya, apalagi sudah menjadi tokoh besar, lebih-lebih itu tokoh dalam bidang agama, seharusnya orang itu pandai untuk menjaga tindak dan tanduknya, pandai menjaga lisan, pandai menjaga perbuatan. Karena apa? Orang itu kalau ditokohkan, kalau sudah ditokohkan, dijadikan tokoh, apalagi tokoh agama, maka tindak tanduknya itu akan menjadi perhatian orang banyak, terutama jamaahnya. Bahkan tindak tanduknya itu, perkataan perbuatannya itu akan dicontoh sama jamaahnya. Kalau sampai mengeluarkan perkataan buruk atau melakukan sesuatu yang buruk, maka sedikit banyak itu akan dicontoh sama jamaahnya. Meskipun jelas-jelas perkataan atau perbuatan yang buruk, ya. Kadang jamaah ini akan tetap mengikuti. Karena nggak semua jamaah itu orangnya cerdas semua. Ya. Dan seburuk-buruk kelakuan atau perkataan seorang tokoh, itu pasti ada yang pro, ada yang tetap membela, ada yang tetap membenarkan dengan berbagai alasan, sesuai dengan kapasitas mereka yang membela. Lah kalau sampai ada yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seorang tokoh, maka otomatis tokoh tersebut akan terkena dampak dosanya. Karena secara tidak langsung, dia ini sudah mencontohkan sesuatu kepada jamaahnya. Ya. Dan sesuatu itu bentuknya keburukan. Termasuk di dalam video yang kita bahas kali ini, kaum muslimin, ada perkataan dari Pak Ustadz Yusuf Mansur yang sebenarnya ini perkataan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lumayan terkejut, kaum muslimin, melihat postingan dari channel Maisha Al-Fatih yang mereaction sebuah video pembahasan tentang statement dari Ustadz Yusuf Mansur. Dari judulnya saja ini sudah aneh, ya. Doa Ustadz Yusuf Mansur, ya Allah jangan ngaco jadi Tuhan. Reaksi Dodi Sefriadi, ya Allah, ya, ya Allah jangan ngaco jadi Tuhan, katanya. Ini apa ya? Dan di dalam video tersebut, kaum muslimin, ditampilkan ada perkataan Ustadz Yusuf Mansur, ya, yang sangat tidak patut untuk diucapkan oleh seorang muslim. Coba kita simak videonya. Nah, di video ini teman-teman, saya akan mereaksi pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang mengajarkan kepada jemaahnya, yang mana teman-teman, videonya sudah banyak tersebar di media sosial. Dia mengajarkan kepada jemaahnya cara berdoa kepada Allah. Yang mana teman-teman, cara berdoa Yusuf Mansur ini sangat-sangat tidak beradab sekali teman-teman. Nah, langsung saja, mari kita reaksi videonya. Kita mulai ngirimin doa, kita sholat buat dia. Saya sholat. Habis sholat, ya Allah, terus saya bacain WA-nya. Ustaz, ini ya Allah, ada WA nih, mau baca sendiri, apa saya bacain? Kurang ajar kan? Saya bacain deh. Ustaz Yusuf Mansur yang terhormat, aneh udah mentok, mau keluar juga dari riba, tolong dong pinjemin saya, pinjemin aneh. Nih ya Allah, nih, siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA-nya ke saya? Engkau. Siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya? Engkau. Ya sudah. Padahal kan engkau juga mampu kan? Ngapain dikirim ke saya? Ayo dong, selesaikan sendiri yang kau kirim. Kedengarannya nggak sopan tuh. Doanya begitu, Ustaz. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Nah, kaum muslimin, ya, ini lebih tepat kalau yang ngomong orang gila yang seperti ini, ya. Kalau orang gila kan bebas, kaum muslimin, ya. Maklum, nggak ada hukum, namanya juga orang gila, ya. Lah kalau orang yang diustadkan, ustadz besar malahan, ya, adab seorang yang disebut ustadz kok seperti itu, ya, itu bukan kurang ajar lagi namanya, itu kufur sudah. Masa begitu adab berdoa, ya, ya Allah, ini ada WA, mau baca sendiri atau mau saya bacain? Ini ucapan apa kalau bukan kekufuran, kaum muslimin? Ini nggak ada adab, ya, nggak ada adab yang seperti itu. Ya. Allah itu tempat kita mengadu, ya. Kita ucapkan seluruh permasalahan kita adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya seperti itu.
Bukan, ya Allah, mau baca sendiri apa saya bacain? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu maha tahu apapun masalah kita. Seluruh alam semesta ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Mau kita mengadu atau tidak mengadu, Allah tahu. Ya. Tapi adabnya kita mengadu. Bukan malah ngomong, ya Allah, engkau tahu masalahku kan? Selesaikan ya Allah. Karena masalah ini engkau yang menimpakan dan engkau yang bisa menyelesaikan. Ya udah, sekarang selesaikan, tanggung jawab. Itu bukan doa namanya. Ya, bukan doa, itu su'ul adab. Su'ul adab itu namanya, kufur. Ya. Sekarang kalau misal nih, si Yusuf Mansur nih, misal ditimpa sama penyakit. Kemudian berdoanya seperti itu. Ya Allah, aku lagi sakit ini ya Allah. Aku sudah ke dokter. Tahu nggak aku sakit apa? Mau baca sendiri atau mau tak bacain keterangan dari dokter? Ini siapa yang mengizinkan penyakit ini menimpa saya? Kan engkau. Siapa yang bisa menyembuhkan? Engkau juga. Padahal engkau mampu menghilangkan penyakit ini atau memindahkan penyakit ini ke tempat lain. Ya sudah, sekarang ayo selesaikan sendiri penyakit ini. Tanggung jawab dong. Itu bukan doa namanya. Itu meledek Allah namanya. Itu meledek Allah. Ya Allah, ini Pak Yusuf ya. Ini ada lagi kaum muslimin. Ini lebih parah lagi ya. Coba kita simak videonya. Sepertinya ini ada di suatu majelis. Banyak jemaahnya teman-teman. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Nyali. Perlu nyali. Dan saya membuktikan Bagaimana? itu. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah. Ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah. Gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Astagfirullah. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Astagfirullah teman-teman. Ya Allah, ini ucapan apa kaum muslimin ya? Ini Ustadz cap opo kaum muslimin? Kok modelnya begini ya? Ya Allah. Coba kita dengar tadi ucapannya ya. Tolong ya Allah, ini anak titipanmu. Ngapain coba? Sudah tahu saya miskin, dititipin anak sampai 7. Ngaco aja jadi Tuhan. Ngaco aja jadi Tuhan katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini orang gobloknya nggak ketulungan kaum muslimin ya. Ya kalau miskin jangan nikah, apalagi punya anak banyak. Coba kata Nabi apa sebelum menikah? Ya ma'saras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikah itu harus punya modal, punya harta, apalagi mau punya anak banyak. Ya kalau kira-kira nggak mampu, nggak usah punya anak banyak. Ya, jangan banyak-banyak. Itu kan bisa kita yang atur dan syariat Islam membolehkan. Ya, membolehkan. Bukan mentang-mentang anak itu titipan Allah, kemudian nggak mengukur diri. Mana terus ya. Itu bodoh namanya. Kok malah bilang Allah yang ngaco? Ya Allah, ini hati-hati kaum muslimin ya. Semua perkataan yang keluar dari mulut seseorang, ya, mulut siapapun, ini akan dicatat sama malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini hati-hati, ucapan yang seperti ini hati-hati. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yara biha ba'san fayahwi biha finnari jahannama sab'ina kharifa. Bisa jadi seseorang itu mengatakan sebuah kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang menurutnya ya tidak apa-apa seperti ini. Tidak apa-apa. Boleh nggak yang seperti ini? Boleh, nggak apa-apa. Akan tetapi dengan sebab perkataan tersebut, kalimat tersebut, dia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Ya, naudzubillah min dzalik.
Nabi itu sudah mengajarkan kaum muslimin bagaimana caranya kita ini memasrahkan urusan kita kepada Allah dengan adab yang baik. Bukan dengan perkataan yang seperti itu. Nggak ada sopan santunnya. Itu dengan manusia saja nggak sopan santun itu namanya. Ya, apalagi adab kepada Allah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu memasrahkan urusan kita kepada Allah dengan membaca setiap hari. Zikir pagi dan petang itu ada, ya. Nabi mengajarkan kita untuk selalu memasrahkan urusan kita kepada Allah dengan membaca setiap hari. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun meskipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dan masih banyak lagi kaum muslimin tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang adab, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita ini sudah tidak tahu lagi jalan bagaimana ikhtiar supaya lepas dari permasalahan yang menimpa kita. Ya, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam ini kaum muslimin benar-benar sudah sempurna. Ya, semuanya sudah diajarkan, termasuk bagaimana adab di dalam berdoa. Ya, sebenarnya kalau Ustadz Yusuf Mansur ini, ya, seharusnya tahu bagaimana adab-adab berdoa. Dan kemungkinan besar beliau ini tahu. Tapi begitulah kaum muslimin, ya, tidak semua orang yang tahu kemudian mau mengamalkan, ya. Banyak orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan, malah sengaja menyelisihi, bahkan menentang. Dan kita hanya bisa berdoa kaum muslimin, ya, semoga kita dihindarkan dari orang-orang yang gemar menyelisihi dan menentang syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.